Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Bismillah, kali ini insya Allah kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang resolusi konflik. Di sini tentunya ada saya sendiri, Rohani, sebagai moderator. Kemudian di sana juga ada Tifa Afriyaningsi yang akan menjelaskan materi. Kemudian ada Dafa Fadila juga yang tentunya akan menjelaskan materi dan juga mengulas beberapa materi serta insya Allah akan menjawab pertanyaan daripada kalian. Baik, kita langsung aja ke materi pertama ya. Materi pertama akan dijelaskan langsung oleh Dafa Fadilah. Materi kedua dan ketiga insya Allah saya sendiri yang akan menjelaskan, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Tifa Afriyaningsi. Langsung aja kita simak materi yang pertama ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada pengertian resolusi konflik. Menurut Webster, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian atau peperangan atau perjuangan. Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Menurut Watson, konflik terjadi apabila terdapat dua hal, yaitu terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis atau operasional saling menghambat. Secara potensial artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Nah, secara praktis atau operasional artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Konflik menurut Ralph Dahrendorf merupakan fenomena yang selalu hadir dalam setiap masyarakat manusia. John Button menjelaskan studi konflik mempunyai dua fokus perhatian, yaitu yang pertama menjelaskan gejala konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dan masyarakat dunia, guna menemukan pendekatan konstruktif guna memecahkannya, memberikan perjalanan terhadap permasalahan konflik untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik. Terdapat sejumlah jenis teori resolusi konflik yang dirumuskan oleh sejumlah ahli. Ada beberapa macam-macam resolusi konflik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Ralph Dahrendorf. Ada 3 bentuk resolusi konflik. Yang pertama ada konsiliasi, yaitu mengendalikan konflik dengan cara semua pihak yang terlibat berdiskusi guna mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga yang memaksa untuk memonopoli pembicaraan. Terus yang kedua ada mediasi, yaitu upaya mengendalikan konflik yang menggunakan pihak ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator yang memberi nasihat atau saran. Terus yang terakhir ada arbitrasi, yaitu resolusi konflik dengan kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Nah, menurut William Ury, yaitu resolusi konflik bisa dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten atau tidak begitu nampak, agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi makin besar dan sulit untuk diselesaikan. Terus yang kedua ada segera menyelesaikan bentuk-bentuk konflik di permukaan. Nah, resolusi
dilandasi asumsi proses penyelesaian konflik secara dini akan menutup kemungkinan proses menguatnya konflik. Yang terakhir ada mencegah potensi-potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan komprehensif. Nah, menurut John Galtung, terdapat beberapa bentuk resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Galtung menawarkan beberapa model resolusi konflik, yaitu peacemaking atau peace camping dan peace building. Ketiga model resolusi konflik yang ditawarkan oleh Galtung yaitu memiliki dimensi dan target yang tidak sama, akan tetapi rangkaian pelaksanaan ketiga model itu sama-sama memiliki tujuan. Nah, berapa mewujudkan perdamaian jangka panjang. Nah, peacemaking yaitu segera mungkin menciptakan suatu perdamaian pada setiap awal atau sebelum konflik semakin besar. Sementara peacekeeping adalah menerapkan perjanjian perdamaian untuk menjaga perdamaian. Secara umum, resolusi konflik yaitu mode pembelajaran bagi para siswa dan merupakan gerakan yang dikembangkan untuk eksplorasi hubungan antara masa lain sekarang dan masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada tujuan upaya resolusi konflik. Nah, ada beberapa tujuan resolusi konflik. Yang pertama, resolusi konflik menjadikan kekuatan jika manusia memiliki kekuatan dan juga didapati dengan keterampilan. Terus, proses di dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan iklim sekolah. Terus selanjutnya ada pelatihan resolusi konflik dapat membantu para guru dan siswa di dalam memahami mengenai diri mereka sendiri dan orang lain. Terus pelatihan resolusi konflik dapat melatih di dalam meningkatkan keterampilan mendekatkan, berpikir kritis dan juga memecahkan masalah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, langsung aja kita ke materi berikutnya tentang metode resolusi konflik dasar dan para ahli. Jadi, resolusi konflik ini penting dilakukan untuk menemukan solusi dalam memecahkan situasi yang besar atau rumit. Resolusi konflik atau konflik yang besar ini akan menimbulkan dan menghabiskan waktu yang cukup banyak sehingga bisa menghilangkan reputasi baik, kemudian juga bisa menghilangkan motivasi dalam diri sendiri. Sebaliknya, jika konflik itu bisa kita kelola atau bisa kita selesaikan dengan baik, justru akan membuat kita itu menciptakan sumber daya yang baru dan persekutuan itu bisa kita selesaikan dengan damai. Nah, di sini resolusi konflik itu bertujuan untuk mengetahui bahwa konflik itu ada dan juga bisa diarahkan gitu. Jadi keterlibatan dari pihak-pihak tersebut itu kalau misalkan mau diselesaikan dengan baik, ya harus bisa dilibatkan dengan secara bersamaan gitu. Pihak kedua dan ketiga itu harus kita selesaikan dengan secara bersama dan diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, metode resolusi konflik ini dari mulai dasar serta pandangan para ahli ini ada beberapa tahap. Di antaranya itu yang pertama, negosiasi. Negosiasi ini adalah bentuk interaksi sosial antara pihak yang berusaha mencari kata sepakat gitu. Kemudian yang kedua itu ada mediasi. Mediasi ini adalah pihak kedua atau beberapa pihak yang menginginkan konflik itu bisa terselesaikan gitu. Bisa melibatkan beberapa pihak lainnya, kemudian di situ dituangkan apa konfliknya serta mau menyelesaikan gitu. Dan ketiga, tahapan ketiga ini adalah pengembalian keputusan. Jadi keputusannya itu dialihkan nih dari pihak ke satu, kedua, ketiga akan seperti apa keputusannya untuk konflik tersebut. Nah, di antara lain contoh daripada konflik yang lumayan besar atau melibatkan pemerintah itu yaitu tentang konflik sengketa tanah.
Karena banyak sekali di negara Indonesia ini yang pembangunannya itu meluas. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya konflik itu terjadi karena beberapa perbedaan. Dimulai dari perbedaan suku, ras, agama, kemudian perbedaan kebiasaan, adat dan budaya juga, kepercayaan, ideologi, dan agama. Selama adanya perbedaan ini tentu akan terpicu adanya beberapa konflik di dalamnya, tetapi walaupun ada konflik yang terjadi, bagaimana caranya kita sebagai manusia itu bisa menyelesaikannya gitu. Dan di sini kita akan membahas dari mulai pandangan ilmuwan sampai ke dasar pendidikannya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang mencari resolusi konflik. Dalam mencari resolusi konflik, terdapat 3 cara untuk menemukan suatu perdamaian di antara dua belah pihak. Adapun cara yang pertama yaitu menemukan pola pikir dan cara pandang orang lain. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam mencari penyelesaian suatu konflik adalah dengan memposisikan diri kita sebagai lawan konflik dan berusaha memahami apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan. Mencari solusi masalah dari sudut pandang sendiri ini dapat membuat kita cenderung lebih egois dan mengutamakan pembenaran diri sendiri. Nah, resolusi konflik ini seharusnya berlaku untuk semua belah pihak sehingga tidak ada yang lebih mengutamakan atau dirugikan. Dengan cara ini juga akan membantu membuka perspektif lain dengan memahami apa yang tidak diinginkan oleh lawan konflik tentang diri kita dan konflik yang sedang dijalani. Dengan demikian, komunikasi dan evaluasi yang lebih matang dapat dilakukan untuk mencari resolusi konflik dan menyelesaikan masalah yang ada. Seseorang biasanya hanya memusatkan perhatian pada perspektif dirinya sendiri dan mempersiapkan bantahan terhadap apapun yang dikatakan oleh lawan konfliknya. Namun, memahami lawan konflik cenderung jarang dilakukan. Padahal, dengan menggunakan cara ini dapat membuat orang lain ini akan merasa lebih didengar dan terhubung jika dilakukan dengan tepat. Walaupun lawan konflik kita cenderung memiliki ego yang cukup tinggi, kita hanya dapat melunakkannya dengan mendengarkan dan memahami apa yang ia pikirkan. Kemudian setelah itu, buatlah ia sadar bahwa kita sedang mempelajari apa yang ia rasakan untuk meluluhkan egonya. Dengan kata lain, sebelum kita berdebat dengan mengeluarkan argumentasi, mulailah dengan mendengarkan dan memahami bagaimana sudut pandang lawan konflik kita. Kemudian, jika kita tidak yakin dengan apa yang dikatakan olehnya, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi. Di sisi lain juga, jika terlalu sulit untuk mengambil sudut pandang lawan konflik kita, cobalah untuk membayangkan diri kita sendiri ini sebagai seseorang yang tidak memihak dan terlibat, serta menginginkan kedua belah pihak ini untuk berdamai. Nah, langkah ini bisa membuat kita menjadi seseorang yang lebih terbuka pikirannya. Kemudian, cara yang kedua yaitu utarakan apa yang kita rasakan dan rasakan dengan baik. Setelah kita mendengarkan dan memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh lawan konflik, kita dapat mengutarakan pendapat. Nah, cobalah untuk menemukan kesamaan atas apa yang kita kira benar dari sudut pandang pihak lain. Kemudian, tekankan pada beberapa perbedaan dan selanjutnya harus dicari resolusinya. Jika lawan konflik kita merespon dengan melemparkan komentar yang menyakitkan atau meremehkan, kita hanya perlu menjaga emosi dan memastikan diri selalu tenang dan terbuka dengan mereka. Nah, jika konflik ini terjadi dengan pasangan kita, cobalah untuk sama-sama mengevaluasi diri dengan tujuan perdamaian. Nah, sambil menenangkan diri, pikirkan pilihan kata, intonasi, dan bahasa tubuh yang baik, serta kemauan untuk mendengarkan apa yang diinginkan dari lawan konflik kita. Ini adalah kunci untuk mencari resolusi konflik yang konstruktif.
Kemudian cara yang ketiga adalah ciptakan niat baik dan tulus. Nah, salah satu langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk menghindari suatu konflik tidak sehat adalah dengan menciptakan niat baik dengan lawan konflik kita. Contohnya, jika konflik terjadi dengan pasangan lagi, coba tunjukkan niat baik kita untuk menyelesaikan konflik dengan perhatian. Nah, sebuah penelitian menemukan bahwa jika pasangan tidak saling memberi perhatian dan pengertian ketika mereka sedang memiliki masalah, mereka cenderung akan bereaksi terhadap konflik dengan cara yang dapat merusak hubungan dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya, daripada memaksa orang lain untuk memahami dan menerima pendapat kita, cobalah untuk fokus dalam mencari resolusi konflik yang lebih konstruktif atau membangun. Nah, dari beberapa hal yang telah dipaparkan tadi, penjelasan di atas tidak berlaku untuk pasangan atau lawan konflik lainnya yang melakukan kekerasan atau tindakan yang melukai fisik. Sekian pemaparan materi dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tentang resolusi konflik pendidikan. Kami sudah berusaha menjelaskan sebisa kami, semaksimal mungkin. Semoga apa yang kami jelaskan tadi itu bermanfaat untuk diri kami sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.